Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami saat di mana dalam ibadah Jumat Agung kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam kematian-Mu, penderitaanmu, pengorbananmu, sehingga kami boleh mendapatkan gairah kembali, cinta kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan untuk kami menjalani kehidupan di dalam kebenaran. Kami mengucapkan syukur, Roh Kudus telah menjamah kami. Kepada mereka yang saat ini sakit, Tuhan Engkau mengingatkan mereka, Tuhan telah menanggung sakit penyakit. Kepada mereka yang saat ini merasa terpisah dengan pertolongan Tuhan, Tuhan Engkau telah berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan telah mengalami keterpisahan yang begitu berat. Kepada mereka yang saat ini Tuhan membutuhkan keselamatan, kematian-Mu Tuhan telah menebus segala kematian dan kebinasaan kami. Terima kasih kami ucapkan untuk pertolongan dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus telah menjamah kami semua. Ini saatnya kami bersama akan mengingat kembali segala kebaikan Tuhan lewat karya kematian-Mu. Tolonglah Roh Kudus kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan setiap kami akan merenungkan bersama dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk dengan tenang. Biarlah ingatan kita, pikiran kita tidak kepada yang lainnya, tetapi biarlah kita mengingat akan kematian Tuhan. Di depan kita ada perjamuan. Dalam minggu-minggu pertama kesengsaraan Tuhan, kita sudah belajar bahwa Tuhan menjalankan perjamuan bersama-sama dengan muridnya di dalam perjamuan makan. Di dalam tradisi Yahudi adalah melaksanakan perjamuan makan adalah meminum cawan yang ketiga. Pertanyaannya, di dalam rangkaian perjamuan itu ada cawan yang keempat. Nah, cawan keempat adalah cawan yang diminum oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ini akan menentukan yang dinamakan dengan penyelesaian yang sempurna. Kalau Tuhan tidak melanjutkan kembali untuk meminum cawan ini, maka kegagalan akan keselamatan akan terjadi, kebinasaan bagi umat manusia. Karena itu pada saat mengingat akan kematian Tuhan, maka satu hal yang penting kita mengetahui, Tuhan sudah menyelesaikan segala penderitaan, pengorbanan, bahkan Dia selesaikan di atas kayu salib. Sebelum saya akan menjelaskan tema pada sore ini, spirit daripada Jumat Agung untuk Kaim Tong, saya akan mengajak kembali untuk membaca satu kisah di mana Tuhan menyelesaikan cawan yang terakhir, dan kita ikut untuk merayakan. Kita membaca Yohanes 19:28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis, Aku haus. Ayat 29, silakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sama-sama katakan, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dua kali disebutkan di ayat ini oleh Yohanes
Tujuan Tuhan meminum cawan yang keempat ini bukan cawan anggur yang terhormat, saudara. Anggur asam ini di dalam sejarah, daripada catatan sejarah kekristenan, anggur asam yang diminum Yesus ini anggur cuka, yaitu yang dipakai oleh orang miskin, para prajurit yang menunggu penjagaannya sambil mabuk dan sebagainya. Sungguh terhina seorang raja, seorang penyelamat. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan anggur yang terbaik. Justru di akhir dia memilih untuk meminum cawan yang terakhir, yang harusnya diminum oleh kita, cawan yang memusingkan, cawan yang terhina, cawan yang rendah. Dan Yesus harus minum dari cawan anggur asam. Tujuannya adalah tetelestai. Ini menunjukkan satu komitmen daripada Tuhan. Di dalam karyanya salib, Tuhan menyelesaikan dengan baik. Karena itu tetelestai itu arti yang dipakai untuk mengatakan bahwa semuanya sudah sempurna, semuanya sudah tuntas, dan semuanya sudah dibayar lunas. Satu lagi, Filipi 1 ayat 6 kita akan membaca. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kata memulai itu adalah kata yang dipakai tindakan yang dikerjakan dari dalam. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan penyelesaian segala sesuatu bukan dari luar alam semesta, bukan dari manusia, tetapi inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu. Karena ketidakmampuan manusia, karena dosa, karena kesalahan, karena ketidakmampuan, konsekuensi daripada dosa. Karena itu inisiatif Allah memulai satu pekerjaan besar, yaitu keselamatan, karya agung daripada Tuhan, dan meneruskannya dipakai kata yang sama dengan dasar, yaitu tetelestai. Seluruh pekerjaannya Tuhan bukan dibiarkan, bukan ditinggalkan. Seluruh pekerjaan, karya-karya, perjamuannya bukan perjamuan, tapi diselesaikan dengan meminum cawan murka daripada Tuhan. Ini merupakan satu penyelesaian yang sempurna. Karena itu tema kita Musa ambil di 66 tahun gereja kita. Tentunya bukan usia yang pendek, tetapi ini juga bukan menunjukkan hal yang biasa. Tetapi saya rindu gereja di momen Jumat Agung ini akan menggunakan momen refleksi rohani. Untuk apa? Untuk gereja bukan kembali kepada tahun-tahun yang silam. 66 tahun gereja tidak perlu untuk melihat ke belakang, tetapi mari kita melihat sebuah, yaitu finishing well. Amin. Dalam kehidupan saudara-saudara, mungkin saudara merasa kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, kalau begini kan begitu dan sebagainya. Stop, saudara. Selesaikan di atas kayu salib dan berkatalah, kalau Yesus menyelesaikan sampai akhir, maka Tuhan telah mempercayakan kehidupan yang baru kepadaku, gereja, untuk aku melihat ke depan, untuk yang namanya finishing well. Artinya penyelesaian yang baik, penyelesaian yang tidak tanggung, penyelesaian yang bukan setengah, tetapi penyelesaian yang sempurna. Pertanyaannya, apakah usia panjang daripada gereja mencerminkan sebuah ketaatan dan kesetiaan gereja untuk mau menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada gereja? Seperti firman Tuhan tidak hanya menekankan awal yang baik. Bagi saudara-saudara yang gemar olahraga tahu tentang prinsip ini.
Bagaimana di dunia olahraga kecepatan awal itu memang menentukan, tetapi kalau kecepatan itu tidak konsisten, dia tidak bisa namanya finishing well sampai akhir. Demikian juga di dalam pertandingan rohani kita, Tuhan menghendaki bukan awal yang baik, perintisan yang baik, ditanamkan gereja yang baik oleh pendahulu-pendahulu kita. Tentunya mereka dengan iman ingin melihat, dan tonggak salib itu yang selalu menjadi terminal keputusasaan kita, terminal ketidakmampuan, terminal kekosongan kita. Dan Tuhan mengatakan tetelestai, lanjutkan sampai engkau menyelesaikan dengan baik. Dengan segala macam tantangan, dengan segala macam sakit penyakit, dengan macam apapun yang Tuhan izinkan, selama kita adalah orang-orang yang telah mati bersama Tuhan, Tuhan mempercayakan garis akhir. Tuhan tidak pernah mempercayakan garis awal, tetapi Tuhan mengatakan garis akhir, nak, terus nak. Karena itu kebangkitan kita akan saya beri judul Finishing Strong. Datang nanti kebangkitannya. Penting sekali. Belum usah kenapa kok kematian well, kemudian kebangkitan strong. Karena kematian itu menentukan. Kalau tidak mati tidak bangkit. Kalau Yesus tidak menyelesaikan dengan well, dengan baik, well done, tidak bisa kita akan bangkit. Kalau tidak ada kematian yang baik, setengah mati, ya tidak bisa. Sekarat, tidak bisa. Mati dikubur pada hari ketiga, bangkit, kubur, turun ke dalam kerajaan maut. Dan Injil mencatat Yesus memproklamirkan di dalam kerajaan maut tentang kebangkitan, tentang yaitu penyelamat dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kematian membutuhkan well done. Ada orang suka stick yang rare done. Kalau saya suka well done, matang. 66 tahun gereja KM Tong bukan gereja anak-anak, bukan gereja remaja, bukan gereja pemuda. Ini gereja matang, dewasa. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Lanjutkan terus perintis-perintis, pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus, ketua-ketua komisi, pembina-pembina rohani, semua jemaat dari kalangan apapun. Mari kita melanjutkan perjuangan kita, karena Tuhan memberikan kepada kita garis akhir. Dan Yesus Kristus adalah teladan tertinggi di dalam menyelesaikan dengan baik. Tuhan tidak pernah melewatkan satupun cawan penderitaan, tidak dilewatkan. Semuanya Tuhan minum sampai habis. Dan itu ditunjukkan oleh Alkitab, dinubuatkan, sehingga Jumat Agung menjadi sebuah seruan kita. Sudahkah kita hidup taat dan setia sampai akhir seperti Kristus? Sudahkah kita rela untuk melanjutkan perjuangan bersama, menggenapi panggilan Tuhan dengan taat sampai akhir? Saudara, finishing well bukan sekedar bertahan. Bertahan itu bisa abstain. Abstain itu absen. Ada, tapi tidak berfungsi. No. Gereja di momen Jumat Agung kita sepakat, kita tidak abstain, kita tidak bertahan, tetapi kita finishing well. Kita harus selesaikan dengan baik. Janji dalam keluarga kita, hubungan rumah tangga kita, orang tua anak, pekerjaan kita, mari selesaikan. Bangkit, bangunlah kembali. Percaya kepada Tuhan yang menyelesaikan. Berarti Tuhan yang menyelesaikan bagiku, Dia akan memulai dari dalam. Ketika saudara datang ke tempat ini dan mengakui, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan yang mati. Dari dalam, bukan dari luar. Kata orang, tidak. Saudara harus melihat dari dalam. Baru itu yang akan ditetelestaikan oleh Tuhan. Pengakuan saudara hari ini di dalam keadaan apapun, Jumat Agung menjadi terminal bagi saudara. Berhenti sejenak, berpuasa sejenak. Kita merendahkan diri dan kita mau merenungkan, Tuhan tolong aku. Tuhan selalu mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu saudara, peristiwa Yesus yang haus dan minum anggur merupakan satu bukti. Nanti tolong ya. Yang pertama adalah bukti ketaatan saudara. Yesus taat
menggenapi nubuatan penebusannya. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus bukan oleh karena sebuah tragedi, sebuah accident, tetapi adalah merupakan satu narasi rencana nubuatan Tuhan untuk menebus kita. Dan beberapa nubuatan dari Alkitab menyatakan bahwa Yesus haus. Bahkan di dalam Mazmur mengatakan, mulutku kering seperti belangat tanah liat, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan kau menempatkan aku dalam debu kematian. Peristiwa Yesus haus itu bukan karena dia kepingin minum, bukan. Logikanya, orang mau mati kok aku mau minum, tidak ada. Yesus menggenapi satu persatu nubuatan Alkitab untuk tetelestai. Dan inilah yang dipercayakan kepada gereja Tuhan, untuk menggenapi setiap langkah-langkah anugerah Tuhan. Digenapi tahun 25. Penggenapan apa yang terjadi atau belum digenapi, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku serong, aku salah, aku main-main dengan hidupku, aku mau kembali, supaya aku mau belajar taat. 1, 2, 3 katakan. Mari saudara, tidak ada kunci yang lain. Orang yang tekun itu yang mendapatkan hasil. Bukan orang yang pinter, tapi tekun, taat. Yesus membuktikan ketika dia meminum anggur melalui kehausannya dulu. Lalu anggur asam jelas dicatat oleh Alkitab. Tadi saya sudah mengatakan bahwa anggur asam itu adalah merupakan anggur yang dipakai oleh prajurit-prajurit minum pada waktu itu, menanti Yesus belum datang ke salib, minum. Dan di sana ada bejana bekas. Bayangkan, Tuhan Raja kita diperlakukan sedemikian, tujuannya selesai. Apapun yang harus dihadapi Yesus, penghinaan, penolakan, perlakuan buruk, bahkan penderitaan yang dia lakukan demi tetelestai. Dan yang kedua adalah bukti kesetiaan. Meminum anggur, haus dan meminum anggur, dua kalimat yang dipakai untuk membuktikan ketaatan. Dan ketika dia minum, itu satu tindakan untuk apa? Tetelestai, tindakan untuk menyelesaikan panggilan daripada penebusan. Dan Yesus meminum anggur asam itu, dan dia berkata, sudah selesai. Dua catatan daripada Alkitab mengatakan Yesus pertama diberikan minum, yaitu cawan anggur yang bercampur empedu dalam Matius 27. Tetapi ia mencicipinya, tidak mau meminumnya. Saudara tahu, cawan yang bercampur empedu itu adalah obat bius. Untuk menyelesaikan seorang atlet, seorang petanding, seorang warrior, seorang pejuang, dia tidak mau memperdulikan apa yang membius dia di dalam kehidupannya, apa yang mencoba memalsukan dia. Yesus pura-pura mati, padahal dia sadar dia ada ilahi di dalam dirinya. Yesus tidak pernah untuk mengizinkan obat bius, kepalsuan dunia, kepalsuan anggur. Hidup kita tidak akan menyelesaikan segala perbuatan yang palsu, tidak akan disentuh oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih di dalam Matius 27, yaitu anggur asam. Sekalipun rendah, sekalipun murahan, sekalipun penghinaan, tetapi anggur itu dipakai untuk apa? Membuktikan kesetiaan dia. Dia mau minum untuk menyelesaikan panggilan dia dalam karya penebusannya. Gereja Kaim Tong dipanggil sudah lama. Gereja Kaim Tong taat di dalam untuk menjalani kehidupan gereja. Bukan kata seseorang, bukan kata seorang hamba, bukan. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab tentang gereja. Demikian roda perjalanan gereja terus berputar tanpa terasa 66 tahun. Sesuatu perjuangan yang bagus, ketaatan, tetapi tidak cukup. Saudara harus menyelesaikan panggilan. Panggilan kita harus
dimulai 66 tahun. Kita tidak boleh bilang dulu Muse, dulu. Tidak. Yesus tidak menoleh kepada ke belakang, tetapi Yesus terus mengarahkan diri untuk finishing well, menyelesaikan tugas karya penebusan. Saya berharap tema ini memotivasi saudara. Apa yang belum selesai dalam hidup? Apa yang belum tergenapi? Muse, bagaimana hidup saya? Tidak usah tanya Muse, lihat Alkitab. Seluruh hidup kita, mulai dari anak sekolah minggu, remaja sampai orang tua, di sini. Apakah hidup kita masih ada yang belum tergenapi? Mari berjuang bersama gereja. Mari kita selesaikan. Mari kita belajar taat. Dan kita setia dalam panggilan kita. Kalau memang harus meminum, minumlah. Kalau saudara harus menjadi contoh di gereja, jadilah contoh. Kalau saudara yang sudah merasa senior, saudara sudah merasa banyak makan pengetahuan rohani, dewasa sekali, saudara harus mau merendah, minum. Perjamuan ini ditandai dengan pelayanan Yesus mencuci kaki murid. Siapa Yesus kalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan? Kalau kita di dalam mengiring Tuhan sudah memiliki kedewasaan rohani, minum asam anggur itu, saudara. Jangan minum cawan empedu yang membuat Anda palsu, disibukkan dengan kepalsuan. Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Apa yang harus digenapi dan diselesaikan? Catat baik-baik, saudara. Menjadi komitmen gereja di 66 tahun. Saya harus menyelesaikan. Finishing well. Yang pertama, mari baca 1, 2, 3. Hidup. Kematian Kristus untuk memperdamaikan hubungan kita. Yesus harus mati, Yesus harus membayar kematian, Yesus harus minum cawan murka. Tujuannya apa? Supaya hubungan saudara dan Bapa kembali. Mulai hari ini, saudara, mungkin ini yang belum selesai. Tuhan mau cari Anda. Tidakkah Anda 1 jam saja mau berjaga dengan aku? Tidak ketemu. Pagi hari tidak ketemu, malam hari tidak ketemu. Ini bukan untuk saudara, termasuk hamba Tuhan. Formasi spiritual itu adalah dibayar dengan darah. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tidak ada. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua ketika kita sudah makmur, ketika kita sudah kaya? Bisa untuk membeli jasa orang tua? Bisa untuk menghargai mereka? Nggak bisa. Selain apa? Hubungan yang baik. Kalau saudara belum memiliki kedekatan dengan Bapa, persekutuanmu terkoyak. Izinkan Tuhan pulihkan koyakan itu. Saudara harus punya yang namanya yaitu mentaati kehendak Bapa lebih utama dari kehendakmu. Apa yang membuat kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik? Karena priority your life. Hidupku nomor 1, bangun pagi hidupku nomor 1, bukan hidupnya Tuhan. Mari perbaiki. Tuhan bilang selesaikan nak, hubunganmu sama aku itu 30 tahun. Yesus 33 tahun. Ada yang 70 tahun, ada yang 91 tahun. Tidak tentu, tapi sekarang berapapun itu selesaikan. Mengapa kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Kita tidak pernah selesai. Kita nggak butuh doa. Kita nggak butuh ibadah. Kita nggak butuh fellowship. Nggak butuh. Kenapa? Segala keputusan itu keputusanku. Kita nggak pernah melibatkan Bapa. Bagaimana kalau saya tanya, Pi, gimana pernikahan Koko nanti bulan Mei? Walaupun Koko anak saya sudah 27 tahun, tapi masih tanya sama papinya. Bukan tanya karena nggak tahu, tetapi dia ingin melibatkan. Saudara pernah enggak melibatkan? Mungkin ini yang belum selesai. Libatkan segera. Bapamu yang di sorga itulah yang akan menyediakan tempat bagimu. Libatkan segera. Amin. Mari di Jumat Agung, jangan nyuntuk orang. Loh, Musa itu diberkati, Musa enggak pernah lihat hubungan dengan Bapak kocar kacir, enggak pernah tuh lihat. Jangan nyuntuk. Setiap kita itu loh punya penggenapan firman.
Tuhan mencari hubungan kita, genapi, selesaikan, finishing well. Dan Tuhan mendapatkan ketika kita selesai. David Livingstone adalah seorang misionari yang menyelesaikan kehidupannya di dalam sikap doa dan diketemukan oleh bujangnya yang menyertai pelayanan. Kita senang seperti itu. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan 91 tahun menyelesaikan dengan baik. Saudara-saudara, selesaikan. Hubunganmu dengan Tuhan itu utama, menjadi prioritas dalam hidupmu. Yang kedua, apa yang perlu digenapi dan diselesaikan, saudara? Hidup baru dalam kebenaran. Tuhan telah mati di atas kayu salib. Sekali lagi, Rasul Paulus mengatakan supaya kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, supaya kita juga hidup dalam hidup yang baru. Dan Alkitab mengatakan kematian Kristus menjadi menjadi awal daripada kehidupan yang baru. Yang lama sudah pergi, kaimtong yang lama sudah, sekarang kita baru, kita mau menyelesaikan. Sekali lagi, apakah ini yang belum saudara selesaikan? Hidup kita masih hidup di dalam kemauan sendiri. Kita belum bisa untuk meneladani karakter daripada Kristus, motivasi. Kita belum lagi untuk menyelesaikan buah roh dalam hidup kita. Kita selalu tidak mau taat, kita selalu tidak mau dipimpin, saudara. Mari hiduplah baru dalam kebenaran. Jumat Agung menjadi terminal bagi kita untuk merendahkan diri dan kita berkata, Tuhan, aku mau hidup baru. Hidup baru itu seperti apa? Ya milikilah. Kalau kamu dulu marahan, sekarang ya enggak marahan dong. Kalau dulu tersinggungan, ya tidak. Saudara, banyak hal lah yang Tuhan mau. Bagaimana kita telah diajarkan oleh mimbar gereja, persekutuan, komisi, banyak hal. Pertanyaannya, apakah kita hidup dalam kebenaran atau cuma sekedar aktivitas? Pulang sama saja. Saudara harus selesaikan, itu belum selesai. Tuhan tahu dalam hidupmu mana yang belum digenapi, mana yang belum selesai. Tuhan mengetahui. Bagaimana kita melawan dosa, bagaimana kita melawan kegelapan. Hidup baru bukan hidup di dalam gelap, hidup dalam terang. Bagaimana kita mengandalkan kuasa firman dan Roh Kudus. Apakah kehidupan kita dikuasai firman, atau dikuasai dirimu, atau dikuasai oleh roh lain, nenek moyang, tradisi dan sebagainya. Saya percaya Jumat Agung itu menjadi kekuatan untuk menghantam pekerjaan setan. Saudara, kalau saudara merendah, saudara akan disubstitusi. Yesus yang menerima, ya, menanggung pekerjaan iblis, yang memasukkan Yesus, tetapi kita yang menerima kehidupan yang baru. Mari kita mengembangkan hidup yang konsisten. Jangan sampai kita masih belum selesai, masih antara iman dan perbuatan jomplang. Iman kelihatan dewasa, pengetahuan Alkitab pinter, perbuatan nihil. Sebaliknya perbuatan bagus, tetapi imannya tidak bertumbuh-tumbuh. Tidak ngerti siapa itu Yunus, ya tidak ngerti. Tugas Musa ini ke depan, tahun ke depan itu semakin besar. Musa harus memastikan setiap jemaat tahu firman Tuhan. Bagaimana cara? Tidak tahu. Roh Kudus aku minta hikmat untuk boleh menolong saya, supaya kita memiliki yaitu kehidupan yang konsisten antara iman dan perbuatan. Dan terakhir, saudara, apa yang harus digenapi dan diselesaikan yang Tuhan tahu dalam kehidupan saudara, yaitu hidup sebagai ahli waris kerajaan sorga. Ahli waris kerajaan sorga artinya bahwa melalui kematian dikatakan jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah ahli waris. Artinya bahwa kematian Tuhan mempersiapkan kita atau menjadikan kita itu ahli waris. Saudara kalau punya anak, kemudian saudara menitipkan, ini loh warisan papa. Bagaimana dia hidup? Apakah dengan minta-minta di jalan? Hidup dengan apa? Ketersesatan, tidak bisa buka Google, tidak bisa beli HP dan sebagainya. Orang punya warisan itu, dia itu
terjamin hidupnya. Bagaimana hidup kita? Apakah kita selama ini sebagai orang yang disebut ahli waris? Apakah saudara masih menggantungkan nilai, yaitu rohani saudara, pengharapan akan kekekalan? Hidup kita bukan terus di dunia. Hidup kita sementara di dunia. Sekaya apapun saudara, dan selemah apapun, semiskin apapun, tidak ada yang memilih saudara. Jangan sombong. Jangan sekarang kita merasa bahwa kita ini hoki. Bukan. Kita tidak mengikuti yang atas kemudian bawah roda berputar. Tidak. Hidup kita ditentukan oleh Kristus. Sekalipun kaya, miskin, sederhana apapun, tetapi aku mau hidupku tak tujukan kepada pengharapanku. Pengharapanku bukan di dunia. Terakhir Musa aja sudah tidak suka makan ini dan itu. Saudara mau pertahankan apa di dunia sih? Tetapi biarlah kita sebagai ahli waris itu ahli untuk warisan sorga. Harusnya kita itu hidup dengan pengharapan ke sana, bukan dengan dunia. Setia mengelola apa yang Tuhan percayakan, kekayaan, mobil, emas, toko, itu bukan untuk menjadi penjara dalam hidup saudara, tetapi itu dikelola. Saudara stewardship. Tuhan akan mengatakan, itu milikku, aku percayakan. Pengharapanku bukan di situ. Kamu tidak bergantung kepada tokomu, tapi bergantung kepada pengharapan kekal. Melalui tokomu, kamu membawa orang untuk masuk kepada, yaitu kerajaan surga. Dan saudara hidup dengan segala perjuangan hanya satu, supaya kita kembali ke surga. Saudara-saudara, mari kita punya kedewasaan berpikir. Pakailah Jumat Agung ini saudara. Selesaikan hidupmu sebagai ahli waris. Kalau kita masih terus menggembar-gemborkan dunia, membanding-bandingkan kekayaan, berhentilah saudara. Saudara nanti tidak terangkat saudara. Yang terangkat yang kamu hina. Karena mereka berkata, Tuhan, hidupku di dunia susah, aku mau pulang. Cisaing pengen pulang. Musa, kapan saya diambil? Saudara jangan berpikir ada orang yang mencintai. Tidak ada. Hanya orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang tidak mengerti keselamatan. Hanya itu yang tertinggal nanti. Tidak mengalami rapture, tidak mengalami pengangkatan sebagai anak. Dan itu akan menjadi perhatian gereja. Mari kita saudara, hiduplah sebagai ahli waris. Sekali lagi 3 hal ini penting. Selesaikan, genapi. Musa sudah terlambat 66 tahun. Sekali lagi, finishing well. Tuhan tidak pernah menjanjikan awal hidupmu baik, terus baik. Belum. Tuhan menjanjikan bukan di awal. Alfa, Omega. Saudara kalau sudah lemah, bangkit. Saudara yang sudah aras-arasan, ogah-ogahan, bangkit. Saudara yang mulai konflik dalam pengetahuan, kembali belajar firman. Saudara mulai mengalami godaan setan, kembali kepada dekat sama Tuhan. Sebagai penutup saudara, saya ingin mengajak kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan satu komitmen kita dengan firman. Kunci untuk kita akan menyelesaikan hidup ini dengan akhir yang bagus. Kuncinya adalah katakan taat dan setia. 1, 2, 3. Taat, ya, hanya 2 itu yang Alkitab katakan. Yang pertama, mari kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita dan ya, bilang sama sebelahmu, mari kita berlari dengan tekun. Ayo. Siapa yang ketua komisi? Berlari. Siapa yang jadi anggota? Berlari. Jangan begini, Musa, tidak ada yang ikut, sudah aku tidak berlari. Jangan, sebab akhirnya itu loh yang Tuhan inginkan. Lari kita dengan tekun. Yang kedua, 1, 2, 3. Marilah kita melakukan membawa iman kita kepada, dan dengan mengabaikan, memikul, ganti sukacita. Ya, bilang sama sebelahnya, katakan, mari mata kita tertuju pada Yesus. Kalau kita mau menyelesaikan akhir, jangan tolak-tolak ke kini, jangan lihat ke belakang, tapi mata kita tertuju kepada Yesus yang menang, memikul salib. Yang terakhir, 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang
menanggung, supaya jangan menjadi. Mungkin hari ini kita lemah, gereja Kaimtong sedang lemah, sedang ogah-ogahan, gereja Kaimtong mungkin putus asa. Tapi hari ini Tuhan berkata, kalau engkau berlari sudah capek, benar capek, sakit dan sebagainya. Dan kalau engkau sudah melihat Yesus, bosan lama-kelamaan, tidak ada kenyataan. Satu yang kurang yang kita lakukan, remember me. Lagu yang tadi dinyanyikan. Ingat Yesus saja dalam sakitmu, dalam keterpurukanmu. Anak Tuhan tidak akan lupa papanya. Amin. Ingat sama Yesus. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada. Dan Tuhan akan berkata, selesaikan nak sampai titik lestai. Apakah saudara mau? Berapa banyak jemaat yang sungguh-sungguh mau menyelesaikan dengan baik kehidupan yang dipercayakan Tuhan? Taruh tanganmu di dada. Berapa banyak jemaat yang sungguh-sungguh sudah mulai dengan baik, tetapi dalam perjalanan mengalami kesulitan, dan sekarang saudara mendengar firman dan saudara berkata, aku mau menyelesaikan dengan setia sampai akhir. Taruh tanganmu di dada. Jika Kristus menyelesaikan karyanya di atas kayu salib dengan taat dan sempurna, berapa banyak jemaat yang sungguh-sungguh terpanggil mau meneladani Kristus menyelesaikan tugasnya dengan taat dan setia? Taruh tanganmu di dada. Lihat tangan-tangan mereka yang telah mengambil komitmen. Mulai malam ini, apapun keadaan mereka dan gereja kami bersama-sama ingin menyelesaikan dengan taat dan setia kehidupan kami, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan